Bang, kan gue punya 2 juta. Gue invest di Bitcoin sama ETH. Apakah itu cocok untuk jangka panjang? Oke. Disclaimer, ini pendapat saya. Apabila dicontohkan saya sendiri punya dana misalkan 2 juta. Oke, saya mau investasi jangka panjang di Bitcoin. Apakah bisa? Bisa. Ya, jangka panjang. Ingat, kita menjadi investor. Yang dimana kita berusaha untuk mendapatkan penghasilan pasif ya dari investasi kita. Gimana nih caranya? Nanti di akhir video dikasih unjuk gimana cara membeli table money management ini. Nah, ini adalah table money management yang sudah saya pakai bertahun-tahun ya. Saya buat sendiri untuk memudahkan saya gimana saya untuk mengelola uang saya untuk investasi di Bitcoin jangka panjang. Contoh, nanti kalau sudah beli kan tinggal isi aja di bagian total modal ini. Isi ya, untuk simulasi kali ini contohnya adalah 2 juta modalnya. Tulis 2 juta. Lalu kita mau investasi di Bitcoin, ya harga koin saat ini, kita cek harga Bitcoin hari ini, saat ini ketika kita baru mau mulai investasi di Bitcoin. Kita cek pakai Indodax. Bitcoin 1,429 miliar. Oke, itu harganya ya. 1,43 miliar. Tulis 1,43 miliar. Nulisnya nggak usah, tulisnya angkanya aja, nggak usah pakai titik koma tuh kayak gitu. Oke. Terus, aduh kurang 1 nol ya guys. Nah, seperti ini. Target profit, kita mau jadi investor jangka panjang, kita ganti jadi 100%. Sebelumnya, kalau saya ganti target profitnya jadi 100%, otomatis harga jual dan profitnya akan jadi besar. Kalian perhatikan. Lihat nih. Nah, sudah otomatis dihitungin. Nah, sekarang gimana, tinggal cara bacanya aja. Cara bacanya, kita harus benar-benar terstruktur dari awal. Yaitu dari 1,43 M ini ya. Kan harga Bitcoin saat ini 1,43 miliar nih. Berarti saat ini di harga 1,43 miliar. Di harga 1,43 miliar kita beli dengan nominal berapa? 200 ribu dulu. Oke. Sudah beli dengan nominal 200 ribu. Perhatikan teman-teman. Cara kerja table money management ini secara tidak langsung kita itu udah tahu apa yang harus kita lakukan. Mau Bitcoin naik, mau Bitcoin turun. Jadi di harga 1,43 miliar ini, kalau Bitcoin mau naik silahkan, kita akan jual di harga 2,86. Jadi, apabila dari harga 1,43 miliar ini, Bitcoin naik terus ya, sampai menyentuh 2,86 miliar tanpa turun sama sekali, kita jual di sini, kita dapat berapa? 200 ribu. Modal kita berapa? 2 juta ya. Profit kita 200 ribu, jadi 2 juta 200 ribu. Cuman 200 ribu ini belum dipotong fee dan pajak. Oke. Tapi apabila, kalau misalkan dari 1,43 M ini, tahunya dia tidak naik, tahunya dia malah turun, dan menyentuh di harga 1,387 miliar ini, dia nyentuh di harga ini, kita beli lagi dengan nominal berapa? 400 ribu. Seperti itu teman-teman. Anggaplah berjalannya hari dia turun, dan memang turun ke 1,387 miliar ini ya. Kita berarti beli lagi dengan nominal 400 ribu. Jualnya di mana? Jualnya di sini sekarang di 2,795 miliar. Jadi hasil pembelian pertama dan pembelian kedua kita jual semuanya di sini di 2,795 miliar. Jadi apabila dari 1,387 miliar ini Bitcoin tanpa turun lagi ya, dia nggak turun lagi tapi dia naik terus ke 2,795 miliar, dia naik sampai ke sini, kita jual semua Bitcoin yang udah kita beli hasil pembelian pertama dan kedua ya, kita dapat 597 ribu. Selesai, seperti itu. Modal kita 2 juta. Jadi 2 juta 597 ribu belum dipotong fee dan pajak. Tapi apabila dari 1,387 M ini dia masih turun juga dan menyentuh, penurunannya di harga menyentuh ke 1,258 miliar, kita beli lagi dengan nominal 400 ribu. Jualnya di mana? Jualnya di OPS 3 di sini di 2,616 miliar. Hasil pembelian pertama, kedua, ketiga, jadi jual semuanya di sini di 2,616. Jadi apabila dari 1,258 Bitcoin kembali naik tanpa penurunan sama sekali dan dia naik menyentuh 2,616 miliar, kalian jual semuanya di harga ini. Ya. Kalian dapat berapa? 952 ribu. Jadi modal kalian 2 juta, jadi dapatnya 2 juta 952 ribu. Cuman 952 ribu ini belum dipotong fee dan pajak. Oke. Lalu, jadi kalau dia naik dari 1,258 dia naik terus ya, kita jual di sini 2,616.
Tapi apabila dari 1,258 M ini dia turun ya, menyentuh di 1,086 miliar, kita beli lagi dengan nominal 400.000. Bang, gimana bang kalau dia turunnya dari 1,258 turunnya cuma ke 1,1 miliar lalu dia balik arah? Ya udah jangan beli. Karena cuma boleh beli kalau dia turunnya nyentuh di harga 1,086 miliar. Seperti itu teman-teman, ya. Lalu jualnya di mana? Kalau dia turun ke 1,086 miliar, jualnya di 2,548 miliar ini. Hasil pembelian pertama, kedua, ketiga, keempat, jual semuanya di sini. Jadi apabila dari 1,086 miliar Bitcoin tidak turun lagi, kembali naik dan bullish market naik terus tanpa turun, kalian jual semuanya di sini. Di harga 2,548 ini profit kalian 1.439.000. Modal kalian 2 juta aja dapatnya 3.400 sekian. Belum dipotong fee dan pajak. Oke. Tapi bang kalau dia masih turun lagi gimana? Kalau dia turunnya ke berapa nih? Ke 900 juta atau 800 juta. Terus dia kembali naik. Apakah harus beli lagi di harga 743 juta? Tidak. Ya, kalau dia tidak nyentuh di harga 743 juta ini, ya kalian jangan beli. Ya, kalau turunnya ke 900 juta lalu dia kembali naik, ya tetap jualnya di sini di 2,548. Kecuali dari 1,086 miliar ini dia turun menyentuh ke 743 juta. Ya sudah, kalian beli lagi dengan nominal 600.000. Jadi hasil pembelian pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, kalian jual semuanya di sini. Jadi apabila dari 743 juta dia kembali naik ke 2,439 miliar, kalian jual semuanya di sini, kalian dapat 2.600.000. Modal kalian berapa? 2 juta. Jadi dapatnya 4.686.000 belum dipotong fee dan pajak. Tapi gimana bang? Kalau dari 743 juta dia turun ke 600 juta, ke 400 juta atau ke 200 juta, dibiarin aja, ya. Dibiarin aja, kalian diam, pasang mental baja, jangan jual Bitcoin kalian tetap diemin aja, simpan Bitcoin kalian, mau dia turun sampai 200 juta, 400 juta, 500 juta, terserah, mau 600 juta, pokoknya diemin, ya, diemin sampai dia balik arah, nanti dia kembali bullish market, ya, kalian bener-bener jadi, kan mau jadi investor jangka panjang kan, kalau jadi investor harus kuat, ya, simpan sampai dia balik arah ke 2,439, kalian jual semua, profit kalian besar sekali kalau memang terjadi seperti itu. Lihat tuh profit kalian, ya, segini. Bang, saya nggak kuat nih jadi investor jangka panjang, kayaknya terlalu besar harga jualnya. Kalian tinggal ganti aja di sini 5%, jadi harga jualnya jadi kecil, ya. Tapi ini jadinya bukan investor lagi nih, kayak trader jangka pendek, target profit 5%. Beli di harga 1,43 miliar dengan nominal 200.000. Bitcoin naik ke 1,501 M, kalian jual kalian dapat 10.000. Kalau misalkan dia turun ke 1,387, tahunnya dia nggak naik, kalian beli lagi dengan nominal 400.000, jualnya di sini. Hasil pembelian pertama, kedua jual di sini. Jadi apabila dari 1,387 dia naik ke 1,477 miliar, kalian dapat 32.000. Sama, cara bacanya sama, hanya harga jualnya berbeda, lebih kecil. Seperti itu. Tadi kan harga jualnya besar kan, tapi cara bacanya sama dan harus benar-benar terstruktur. Oke? Nah, buat kalian kalau mau order table money management ini, kalian bisa ke website kita LYNKID/game laptop murah. Kalau malas ketik, klik aja website kita di bio ada, lalu pilih tools profit kalkulator trading Indodax. Kalau kalian pakai Android, tinggal download di Play Store, namanya WPS Office. Jadi kalau kalian udah beli table ini bisa buka di Android kalian. Kalau kalian pakai iPhone, tinggal download di App Store, namanya Microsoft Excel. Jadi kalau kalian udah beli table ini bisa buka di iPhone kalian. Bang, saya nggak pakai Indodax, pakainya Pintu, bisa nggak? Bisa. Mau pakai Indodax, Peluang, Pintu, Toko Kripto, Ajaib, Thrift, selama pakai exchange lokal dan nominalnya rupiah, itu bisa. Oke? Semoga table money management ini bisa membantu kalian dalam memanage uang kalian atau mengelola uang kalian. Jadi nggak ada lagi namanya rasa panik, takut, serakah. Jadi mau kemanapun Bitcoin, mau naik silakan, mau turun silakan. Kita udah tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi nggak ada lagi namanya buta map. Jadi ini udah bener-bener strategi yang bener-bener solid, ya. Kita udah tahu apa yang harus kita lakukan. Tinggal tanya pada diri kalian, target profit kalian berapa. Kalau kalian mau jadi investor jangka panjang, kalian silakan pakai target profit yang minimal 100%. Kalau kalian mau jadi investor jangka menengah atau pendek, silakan pasang target profit ini di bawah 100%. Seperti itu teman-teman.